Halo guys, akhirnya kita kembali lagi di podcastnya Sabi My Sumatera Bicara. Dan kali ini Cassandra punya 2 tamu spesial dari Medan Right Foundation. Kita bakal bahas seputar apa aja sih pergerakan dari Medan Right Foundation sendiri. Ada Bang Aas dan juga Bang Opi. Jadi pastikan kalian stay tune. My Sumatera Bicara. Halo guys, welcome to Sabi My Sumatera Bicara. Dan host kali ini ada Cassandra dan sudah ditemani sama 2 cowok ganteng. Ada Bang Aas dan juga Bang Opi. Halo. Dari Medan Right Foundation. Uhuy, ada uhuynya ya. Oke, sebelumnya ini kita mau bahas ya. Ini sebagai Medan Right Foundation ya, dari Bang Aas dan Bang Opi sendiri. Boleh perkenalan dulu silahkan. Sebagai apa, dari mana? Halo, aku Aas Nugroho. Aku dari TWBW Medan sih sebenarnya. TWBW Medan ini punya subdivisi social movement, itu namanya Medan Right Foundation. Nah, di Medan Right Foundation itu disitulah sosok si Aas Nugroho ini megang kendali lah bisa dibilang. Oke. Nah, sedangkan founder TWBW-nya itu yang akan memperkenalkan diri. Halo semua, aku Opi dari TB Medan. Bisa dibilang selaku apa ya? Founder. Yang tapi yang menanggung jawabin full soal workshop motor. Berarti lebih ke fisiknya lah ya, bengkelnya. Jadi Bang Aas tadi di Medan Right Foundation ya untuk social movement ataupun event-event lah di TWBW. Oke, terus nih selain TWBW dan juga Medan Right Foundation, dengar-dengar punya band juga. Bandnya kita itu udah 12 tahun. Udah selusin. Nah, udah selusin umurnya, oke. Namanya Vintage Glasses, bergenre rock. Rock and roll lah, yang 60s, 70s. Gitulah ya, kayak Led Zeppelin, Black Sabbath. Ya, bisa terlihat sih gitu. Dari gayanya pas datang ke sini ya, luar biasa sekali, total gitu loh. Memang kelihatan anak bandnya itu, anak motor, anak band ya kan. Nah, jadi Vintage Glasses ini terbentuk di 2009. Kebetulan aku sama Opi emang sepupuan. Kebetulan. Nah, nggak kebetulan sih sebenarnya. Sebenarnya kami sepupuan. Iya. Sebenarnya kami sepupuan. Persebaya juga ya. Akhirnya kami ngeband bareng, bentuk komunitas motor yang bareng. Yang kebetulan itu seleranya sama. Ya. Oh, itu yang kebetulannya ya. Sama. Oke. Itu berarti dari 12 tahun memang dari sekolah lah ya. Ya, zaman sekolah. Dari iyalah, dari SMP kami dari udah SMP. Bareng. Sama. Kami udah bareng. SMA bareng lagi, terus makin berjalan terus, bandnya ngeluarin album, terus juga movement dari TWBW, terus event dari TWBW tetap kita garap. Jadi sampai sekarang 12 tahun masih berjalan. Oke, berarti memang kayak bersinergi bersama gitu ya, dari band terus juga ke TWBW-nya. Dan Medan Right Foundation ini bisa terbilang baru. Medan Right Foundation ini hadir di tahun 2000 sebenarnya 17 ya, 2017 mulai aktif. Okay. Walaupun sebenarnya dari sebelum-sebelumnya udah 2015 sih udah, tapi mulai udah kita buat social movementnya, divisinya 2017 pukul gong. Maksudnya resminya gitu ya, dibentuk Medan Right Foundation sebagai divisi untuk social movement. Oke. Social movement, kita bicara social movement itu dalam bentuk apa aja nih yang udah dijalankan? Awal-awalnya kenapa sih bisa kepikiran buat kayak gitu? Ya awalnya sebenarnya TWBW ini kalau riding kan rame. TWBW riding rame, terus juga sering buat kegiatan senang-senang. Pada akhirnya kegiatan senang-senang itu kayak mana nih Bang? Kegiatan senang-senang itu riding, tertawa bareng, nongkrong gitu, di warkop. Di warkop gitu ya, iya. Di kafe-kafe gitu, kopi-kopian senja. Oke, anak senja atau anak rock and roll? Ya. Aas aku anak senja. Jadi jadi mulainya dari situlah ya, dari ya ngumpul enjoy bareng. Terakhir kan, akhirnya kita buat posting gitu, jadi banyak orang tertarik pengen gabung di TWBW gitu kan. Cuman kita kan nggak mungkin menampungin semua kawan-kawan. Oke, berarti yang ada kapasitasnya nggak karu-karuan, bisa saling nggak kenal juga takutnya gitu. Jadi akhirnya kayak
inisiatif gitu kan AAS buat kayak Medan Ride Foundation ini untuk mewadahin kawan-kawan yang pengen bergabung di TBB juga bisa menikmatin euforianya yang apa yang dibuat TBB juga gitu. Ya, jadi mulai tercetusnya 2017 gitu, dan karena ramenya teman-teman akhirnya ya udahlah kita buat charity, kita buat untuk donasi untuk awalnya itu untuk kanker prostat ataupun untuk rumah tahfiz Quran gitu. Jadinya ya walaupun kita kumpul riding motoran tapi ada tujuan bagusnya lah membangun Medan bersama gitu. Semakin ada tanggung jawab lah. Semakin ada tanggung jawab. Jadi untuk memecahkan stigma negatif juga ya. Biasanya nih kan anak rock and roll ini dibilang tuh kayak aduh urak-urakan gitu nggak sih? Nggak karuan gitu. Sebenarnya rock and roll itu juga maknanya luas. Tapi kalau bagi kami itu rock and roll itu adalah sebuah spirit. Semangat hidup menjalani hari-hari lah ya. Stylenya juga pasti ya. Stylenya juga kalau udah apa ya? Di waktu yang pas lah ya. Di waktu yang pas aja lah. Di waktu yang pas. Kalau tidur ya nggak gini juga. Nggak juga pakai rompi tidur. Iya, tetap pakai celana pendek sama baju gembel terbaik ya. Gerah juga pakai jaket tidur. Kadang ngopi pakai daster tidur. Iya, pakai daster gerai rambut gitu ya. Kayak tante Ala jadinya. Dulu kayaknya. Oke, terus jadi membernya yang resmi itu kira-kira berapa sih dari TWBW dan Medan Ride gitu tadi? Kalau member kayak di TBW lah ya, istilahnya kayak anak-anak yang aktif gitu, yang bisa dibilang nggak banyak, paling sekitar 25-30an itu yang aktif gitu. Tapi yang aktif itu dalam arti kata yang mungkin di event tuh siap menggaungin terjun itu. lah. Jadi tapi kalau udah kayak nongkrong mingguan gitu, riding santai itu rame lah ya. Bisa dibilang lah. Dan terakhir Medan Ride Foundation juga tembus 1.000 orang belakangan ini ya. Nah, itu dia tadi karena kemarin lagi hits nih, heboh di sosial media, kita bisa lihat kayak ada mungkin ya kawan-kawan tanggal 31 kemarin ada yang ngeliat kenapa Medan kayaknya kayak tiba-tiba rame luar biasa gitu di sebagian jalan. Pasti ada yang ngeliat nih ya kan. Nah, itu sebenarnya pergerakan apa nih Bang As? Jadi sebenarnya itu adalah gelombang baru dari anak-anak muda yang mencintai motor custom klasik Kota Medan khususnya. Jadi kami ingin menyuarakan kalau sebenarnya Medan yang akan mau diangkat sebagai kota heritage, motor-motor klasik itu harus tetap dijaga semangatnya. Nah, jadi selain kami kemarin ngangkat tema Sumpah Pemuda dan akan berdonasi ke teman-teman yang tim pembersih jalanan, tim pembersih sungai, kami juga mengangkat Medan ini adalah surganya juga motor-motor klasik. Gitu. Nah, jadi pengennya ke depannya pemerintah Kota Medan itu membuat sebuah regulasi untuk di hari Minggu motor custom atau klasik di Kota Medan itu dibiarkan saja berjalan, jangan ditahan-tahan. Oh, emang gitu. Selama ini ditahan-tahan gitu? Sejauh ini enggak, tapi memang untuk motor-motor custom, terus ada mungkin beberapa yang ya motor klasik juga mungkin yang kurang memadai untuk di jalan gitu ya. Memadainya itu mungkin perlengkapan, misalnya kayak kaca spion gitu-gitu ya. Oh, nah, I see. Tapi pasti kan tetap pakai helm kan. Yang penting tetap pakai helm, untuk keselamatan terus dijaga. Nah, untuk kelengkapan gitu ya, atau pajaknya udah mati misalnya motor Vespa yang udah lama gitu. Nah, maksudnya biarin aja khusus di hari Minggu gitu. Yang penting perlengkapannya pakai helm, dan era pandemi gini tetap pakai masker gitu. Pengennya sih seperti itu kalau aku pribadi gitu. Jadi memang gerakan Medan Ride Foundation atau yang diinisiasi oleh TWBW itu 31 Oktober itu emang menggaungkan itu tadi gitu. Sumpah Pemuda ya tetap menjaga nasionalisme lah, rasa nasionalismenya gitu. Berarti memang ngebuat riding itu rata-rata selalu untuk charity kok dari si Medan Ride Foundation? Bisa dibilang memang selalu untuk charity, karena kita udah mikirnya udah kalau kita kumpul rame-rame kita membuat sesuatu lah, berdonasi ataupun ya
bagi sembako gitu. Tapi mungkin nggak nutup kemungkinan nanti mungkin kalau udah normal lah ya, event-event pelan-pelan dah ini lebih dari charity kayak hiburan juga pengennya. Iya, pastilah. Jadi orang nggak langsung baca, takutnya tahun-tahun sama dengan tahun-tahun kemarin, takutnya gitu. Iyalah, harus ada buat sesuatu yang baru ya. Mungkin nanti bisa diselipin dengan performa band kali ya. Pasti. Dan memang TWBW ini karena basic orang-orang di dalamnya itu memang mencintai musik-musik ya distorsi gitu, band-band keras. Udah beberapa kali kalau TWBW buat event, nah itu udah emang fokusnya ke band-bandan kayak gitu, keras gitu ya. Jadi akhirnya emang cowok banget lah gitu acaranya gitu. Jadi ya udah di tahun 2022 ini kalau memang ada kesempatan dan pemerintah juga udah menetapkan level PPKM terus turun dan yang positif juga semakin turun jumlahnya, TWBW bakal buat event sih, namanya Hardline Show. Hardline Show itu dia gimana nih isi konten dari eventnya? Dia kemarin kan sebenarnya kalau nggak salah ya, dengar itu kolaborasi sama IndiHome kan. Benar. Tapi karena pandemi terpaksa ditunda ya. Dan itu flyer udah jadi. Jadi itu namanya IndiHome Hardline Show sih nama acaranya. Karena emang ya apa ya, sebagai kerabat dekat IndiHome. Berpartner dong ya kan. Jadi akhirnya kita udah netapin jadwal di bulan Maret tahun 2020. 20 tahun lalu loh. Tahun lalu. Oh iya. Betul. 2020 bulan Maret akhirnya sehamin 14 sih. Itu dapat pengumuman bahwasannya edaran dari Gubernur Sumatera Utara tidak mengizinkan lagi keramaian karena sudah didapati yang positif COVID pada saat itu. Jadi akhirnya Hamin 14 itu acara di-cut, semua dibatali sampai sekarang belum ada kejelasan. Tapi kemungkinan di 2022 akan kita realisasikan, tapi belum tahu di bulan berapa. Oke, terus berarti tadi itu udah pasti lah ya, acara musik-musikan, exhibition gitu-gitu ya? Pasti. Semua ya, kayak semuanya lah. Ya? Dari urban gitu lah ya. Urban fashion show juga. Urban culture. Ya, bisa. Tapi dengan dandanan yang menyesuaikan, mungkin lebih yang rockabilly, memang yang custom culture. Berarti kayak ada kayak Miss and Mister-nya gitu lah ya, of the day. Mister nggak usah sih, Miss aja lah. Miss aja ya. Misternya kan udah ada kita. Siap. Itu kaki boleh nggak main-main? Itu jangan dibuka ya. Oke. Jadi karena memang masih ditunda, mudah-mudahan 2022 bisa lanjut ya. Jadi IndiHome juga punya event yang tertundanya nih langsung meledak besar-besaran gitu. Wajib, harus. Karena emang itu melibatkan puluhan komunitas motor dan seni lainnya, dari mulai graffiti, mural, terus juga skateboarder, karena kita anggap skateboarder ini adalah salah satu bagian dari custom culture gitu. Ada teman-teman tato juga, live tato bakal ada di acara hajatan Hardline Show nanti gitu. Berarti kalau kayak gitu udah kayak ngalah-ngalahin custom fest nggak sih kayak gitu? Ngalah-ngalahin sih. Bukan mengalahkan ya? Itu sebenarnya kebutuhan kota ini sebenarnya. Kami mikirnya kayak gitu. Kebutuhan kota. Bagian dari kota ini juga kan. Karena mikirnya kita yang tahun-tahun lalu tuh beberapa kali main ke luar, mempelajari gitu kan. Tapi di kota kita belum pernah terrealisasi acara yang kayak gitu. Dan mengangkat pariwisata sih. Angkat pariwisata juga, destinasinya. Jadi pengennya di Medan tuh punya acara tahunan yang memang betul-betul bisa dinikmatin semua orang, kalangan umur lah ya. Ya, karena emang Hardline Show ini melibatkan juga beberapa negara tetangga gitu. Misalnya Malaysia, Singapura, ya Thailand juga gitu. Jadi berarti memang udah ada rencana ngundang dari luar negeri juga gitu? Udah ada. Dan teman-teman dari luar negeri udah pada mau datang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan lah di 2022. Amin. Biar ini pasti pecah sih ya. Apalagi kemarin baru selesai riding, udah dapat pasti banyak suara-suara baru, orang-orang baru dong ya. Banyak. Itu kemarin yang disalurkan kemana tuh hasil dari charity-nya kalau boleh tahu? Itu kita kasih ke tim pembersih jalanan Kota Medan, sapu. Nanti hari Sabtu.
hari Sabtu. Terus juga sama tim pembersih sungai, berhubung ini karena mau banjir. Berhubung karena mau banjir. Kok tahu mau banjir? Karena udah mulai beberapa daerah Deli Serdang, daerah Deli Serdang udah mulai banjir. Ya, kan musim hujan juga. Karena musim hujan. Jadi kita lebih mengarah donasinya ke pahlawan-pahlawan itu. Pahlawan lokal. Local heroes. Local heroes. Benar. Terus udah itu tadi yang terakhir ya kemarin. Sebelum itu ada nggak sih gerakan lain yang pecah juga? Tapi selalu pecah ya kayaknya ya. Kalau dibilang pecah, ya selalu sih. Syukurnya. Tapi yang kemarin memang paling rame atau yang paling rame. Jumlah pesertanya paling rame semalam itu. Ya makin kemari makin berlipat ganda sih jumlahnya gitu. Mungkin karena menebar vibrasi positifnya itu lebih terasa gitu ya, karena emang kita kalau ngebuat event nggak hanya sekedar udah kumpul habis itu jalan rame-rame seru-seruan nggak jelas gitu. Kita pengennya memang ada momentum. 17-an kita baca proklamasi bareng, kemarin dibacain OPI, terus juga Sumpah Pemuda gantian yang baca teksnya aku sendiri gitu. Jadi emang membangkitkan rasa nasionalisme, menjaga semangat untuk custom culture, menjaga untuk motor-motor klasik biar tetap semangat gitu. Dan terakhir itu menjaga bengkel-bengkel di Medan yang tetap hidup karena semuanya pengen riding pada saat itu. Jadi bengkel-bengkel Vespa mungkin atau motor-motor klasiknya itu sebelum hari H itu dipadatin tuh. Karena pada servis, macam-macam lah, ganti oli mungkin. Jadi semangat untuk bergerak bersama itu akhirnya ekosistemnya itu ada. Betul. Jadi bukan cuma charity aja, ya kan, bukan cuma riding biasa. Jadi untuk membangun ekosistem, apalagi yang punya bengkel ya, khususnya ya. Jadi dapat juga kecipratan nih ya kan, luar biasa sih. Itu nggak secara langsung tapi ya memang ya, tapi kayak tanpa disadari tanpa disadari memang jadi membuat semangat baru lah gitu untuk bengkel-bengkel baru gitu, ataupun yang baru mencicipi motor custom atau klasiknya pemula, akhirnya wah aku nggak perlu berkomunitas atau nggak perlu masuk klub atau apa, ternyata di Medan Ride Foundation ini semuanya satu tujuan gitu loh gitu. Nggak mesti harus dari komunitas A, B, C gitu. Dia datang sendiri dengan motornya udah bisa bergabung dengan teman-teman lainnya gitu. Wah, luar biasa sih, keren. Tapi itu memang wajib motor custom klasik ya. Itu bisa diklasifikasikan nggak sih sebenarnya minimal apa gitu? Nah, mungkin kawan-kawan di My Sumatera pengen tahu gitu. Kalau dari segi motor memang judul besar kita custom dan klasik sih, gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan kan sekarang banyak brand-brand motor yang ngeluarin modern tapi dibuat jadi klasik. Keluar klasik gitu kan. Itu bisa juga. Kenapa judul kita itu? Karena kita mengantisipasi membludaknya masa itu tadi gitu. Kalau seandainya semua genre motor bisa bergabung atau motor-motor biasa yang di luar custom klasik, itu jumlahnya bisa satu kota setengah kota Medan mungkin. Iya, semuanya. Jadi dan tidak terlihat menarik gitu. Kenapa custom klasik yang dipilih? Karena memang itu kan jumlahnya nggak sebanyak yang motor-motor biasa gitu. Tapi gerakannya terasa gitu, ramai, satu tujuan, dan saat berjalan bersama itu memang motor-motornya tuh unik-unik semuanya. Iya betul, pasti. Dari mulai yang gaya chopperan kayak yang Pak Presiden kita pakai gitu, ada yang Vespa klasik gitu, macam-macam. Intinya kan kayak kita nyelamatkan tidurnya motor-motor tadi. Mungkin ada motor-motor di kampungnya, dia teringat ada motor kakeknya mungkin gitu kan. Astuti. Macam-macam. Bahkan Vespanya mungkin udah terbelah-belah bisa karena rajin acara dia bisa jadi semangat bangun motornya lagi gitu. Betul. Iya bisa jadi sih. Dan memang pemandangannya nggak biasa karena ada kadang sekeluarga bareng, misalnya suami, istri dan anak gitu. Ikutan bareng motornya tuh motor klasik juga gitu. Jadi kayaknya sebagai orang-orang yang tidak sempat untuk ikut komunitas, klub apapun itu, tapi pengen tetap riding bareng dan jumpa saudaranya lebih rame lagi nih. Nah,
ikutan di Medan Ride Foundation mereka udah mendapatkan itu gitu. Dan biasanya tetap berlanjut ikut terus. Karena kan kayak kita menjembatanin aja sih kayak dari bener. Yang duluan main motor sama yang baru-baru, udah gitu motor yang gede sama motor yang kecil gitu. CC gede maksudnya. CC CC gitu kecil kan. lah, itu nyatu lah. Udah gitu mungkin yang seganan jumpa yang sama yang lain-lain kita jadiin satu kan. Jadi bisa kita saling kenal gitu-gitu aja sih. Iya, itu memang banyak sih positifnya ya. Itu kan cerita positifnya nih. Kita pasti setiap yang ada positif pasti ada negatifnya nih. Pernah nggak sih ada masalah atau ada yang kontra gitu dengan kegiatan kayak gini? Pernah. Ada juga kalau misalnya. Contohnya gimana? Misalnya gini nih. Teman-teman kita ada yang dari luar kota itu belum nyampe di Medan. Sementara kita pukul 10 pagi kita udah start riding. Tapi jam 10 kurang 15 menit itu teman-teman yang dari pada saat itu dari Pakam itu belum nyampe gitu. Nah, jadi mungkin kita sebagai penyelenggara kita mau start lah gitu ya. Kita sebagai penyelenggara ada beberapa teman-teman tuh ngeburuin cepetan lah, nggak on time. Tapi di satu sisi kita juga, aduh yang ini juga teman gitu kan nunggu di sana. Akhirnya bumerang ke kita jadi. Akhirnya tetap kita mengulur waktu lewat dari jam 10 tapi nggak terlalu lama dan sampai mereka datang pada akhirnya mungkin yang agak marah gitu. Ya udah tetap ikutan tapi itu tadi udah kita lah yang jadinya nggak enak gitu. Oke, itu mungkin yang dari peserta ya, internal dari gitu. Terus ini kan biasanya balik lagi nih ya, anak-anak motor, apalagi yang motor-motor custom gitu kan kadang dinilai ada juga nih sisi negatif. Dilihat masyarakat, wah ya gitu yang apalagi geber ugal-ugalan. Iya yang kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu pernah gak sih pas lagi riding ada yang masalah entah berantem atau sok ngegeber-geber atau apa mungkin gitu? Mungkin gini ya, mungkin dari kita belum ada yang pernah, tapi pernah dapat info gitu kan. Jadi salah menggunakan motor custom itu gitu, dipakai dengan cara yang salah gitu. Kita nggak mau gara-gara satu pelakunya ngimpact ke semuanya, kita nggak tahu apa gitu kan. Cuman itu aja sih, motor custom dan klasik itu pergunakanlah sebaik-baiknya gitu, pada tempatnya yang sebenar-benarnya. Tapi emang selalu ada aja ya? Mungkin ada di luar. Tapi selama di Medan Ride Foundation pergerakan itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Berarti semuanya aman, teratur gitu. Aman. Syukurnya aman. Okay. Dan kayak apa yang bilangnya? Kayak udah alhamdulillah udah percaya sama kita lah gitu kan. Udah kayak satu komando aja gitu. Jadi di Medan kalau buat riding besar, movement yang benar-benar gede itu kayak udah dipercaya lah sama si TWBW dan Medan Ride Foundation gitu. Karena emang cukup apa ya, mengedukasi lah gitu. Kita sebelum riding kita ada edukasi, setelah riding ada edukasi juga gitu. Jadi nggak hanya sekedar riding rame ugal-ugalan seneng-seneng nggak jelas gitu, nggak hanya gitu. Tapi memang kita beri pesan ke semua peserta gitu. Secara nggak langsung bisa dibilang kita membuat kayak sejarah baru lah di kota ini bisa yang belum pernah dibuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan biasa kalau misalnya nih kalau Vespa aja jalan bareng atau iya biasanya per jenis motornya gitu ya, klub motor. Gitu kan. Nah, itu sempat kita dari 2014 ke 2016 itu cukup lelah juga ya Pi. Lelah juga untuk nyatuin teman-teman komunitas yang lain. Ayo kita jalan bareng gitu. Tapi akhirnya dari mulai 2017 sampai detik ini akhirnya teman-teman motor-motor custom klasik di Kota Medan tuh akhirnya udah mengerti, ya udah TWBW dan Medan Ride Foundation kalau ada buat acara kita ikutan dan semua tertib gitu. Wah luar biasa sih, keren sih kalau bisa sampai tertib, apalagi kemarin sampai 1.000 ya. 1.000 orang di satu hari gitu. Yang penting tuh pakai helm, masker di era pandemi itu wajib lah. Terus gini, itu kan dari pemotornya nih, peserta. Dari masyarakat sendiri pernah ada masalah nggak sih dengan kegiatan-kegiatan semacam ini? Yang pasti yang kita tahu ya motor klasik gitu, custom itu pasti kita bilang lumayan berisik atau apa gitu. Pernah nggak sih ada masalah dari masyarakat? Nggak pernah ada. Kalau kita bermasalah mungkin di dalam satu kegiatan, media mungkin nggak bakal ngeliput kita. Jadi kita buat satu kesalahan gitu. Tapi setiap kita buat kegiatan, media tuh pasti ada aja gitu yang pengen cari tahu infonya apa, dan diposting juga di sosial media ataupun di cetak ya, gitu-gitu. Dia cetak. Jadi emang apa ya, gerakan ini tuh udah memang murni dari hati lah.
gitu, nggak ada paksaan atau nggak ada yang gimana-gimana. Akhirnya masyarakat juga menilai ya udahlah, mereka juga melakukan gerakan sosial, ikut membangun rumah tahfiz Quran, ikut membangun menara masjid, terus juga untuk kanker prostat, untuk macam-macam gitu. Kayaknya berpengaruh untuk kota ini gitu. Akhirnya juga ya udah, akhirnya masyarakat memang mendukung sih pada akhirnya. Yang penting kita kalau mau ngebuat event untuk venue di start dan finish itu tetap menyesuaikan, jangan di daerah sekitaran rumah warga gitu. Dia emang harus netral dan sentral gitu. Karena kita tahu kapasitasnya nanti bakal berapa gitu. Iya benar-benar sih. Jadi ya syukurnya memang, karena kan itu yang kita takutin ya. Kalau udah masyarakat bilang apa sih ini bikin ribut atau apa gitu. Tapi untungnya diterima positif ya. Diterima positif. Udah, iya kalau belum eksekusi udah kita pikirin duluan, kalau nggak berani juga. Iya. Karena ngeri nih ya. Karena apalagi nanti mama-mama, ribut kali kalian katanya kayak gitu, susah. Roda 2 ini sensitif memang. Oke. Terus ini udah banyak pengikut follower kali ya. Ini udah banyak orang yang ngikut kayak gitu. Ini kedepannya kira-kira apa sih next stepnya dari Medan Right Foundation dan TWBW? Kalau aku mungkin dari Medan Right Foundation-nya, karena aku yang megang untuk sebuah pergerakan dan untuk event lah bisa dibilang. Berharapnya Medan Right Foundation ini nggak mulu-mulu suara dari semua pengendara custom classic ini bisa bisa lebih mudah didengar sama pemerintah. Misalnya nih Medan Right Foundation ini kan rame nih jumlahnya. Nah, kita mau menggaungkan, mungkin pengennya harus ada wadah kreativitas gitu yang memang bisa menampung si anak-anak motor, bisa lebih belajar lagi, misalnya mengundang artisan dari Bali atau Jawa yang notabene memang penggiat-penggiat custom culture gitu. Nah, itu bisa lebih mudah aja menyampaikannya gitu. Berharapnya sih Medan Right Foundation itu bisa lebih didengar lah apa aspirasinya gitu. Dan yang pastinya Medan Right Foundation ini harus tetap bergerak terus untuk masyarakat gitu. Karena memang tagline-nya itu persembahan roda 2 untuk Indonesia gitu. Luar biasa. Ini memang udah dibuat sendiri ya? Dari lama selalu pakai itu? Udah dari 2 tahun belakangan lah. 2 tahun belakangan 2 tahun belakangan persembahan roda 2 untuk Indonesia itu selalu jadi hashtagnya kita, karena emang ya yang kita beri donasinya, ngebantunya memang untuk Medan, untuk Indonesia gitu. Jadi ya udah, tujuannya memang untuk itu akhirnya. Ini bisa gitu. buat ini sendiri nggak sih? Partai sendiri dari orang serame itu. Pilih saya. Itu dia kan. Iya, soalnya ini udah bisa aja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bisa ngarang jadi kayak semoga bisa menjembatani jadi biar bisa gampang didengar sama pemerintah gitu kan. Udah bisa, nanti ujung-ujung bisa jadi buat partai sendiri nih ya. Kalau buat partai nggak usah lah. Kalau buat partai nanti lucu juga, saya Aas. Mana tahu nggak usah. Ya kan. Kita tetap rock and roll, tetap rock and roll is our way lah gitu. Nah, masalah nanti per pribadinya siapa yang mau jadi, mungkin kedepannya mau ikut politik atau apa, misalnya ya itu udah pribadi masing-masing gitu. Pribadi masing-masing. Tapi kalau Medan Right Foundation TWBW-nya tetap ya di jalur rock and roll gitu. Ya berarti kan tetap kalau udah masuk ranah politik ini kan nanti bisa aja gitu jadi bilangnya ya, bahasanya gimana ya, mungkin kayak ada dari pihak pemerintah yang mengejar, bukan mengejar sih, apa sih bilangnya, bahasanya gimana nih ya? Ya sebenarnya memang kalau TWBW ini incaran, agak ngeri bahasanya ini soalnya bahasanya. Incaran bapak-bapak kalau mau mencalonkan di Sumut atau Medan. Karena rame tadi kita dengar bisa ngajak 1.000 orang dalam satu hari gitu tapi kan. Tapi itu untuk beberapa saat. Gitu. Karena kenapa? Untuk beberapa tahun ke depan nanti udah kami calonnya. Asik ya. Pilih Aas untuk Medan Denai ya. Medan Maimun. Medan Maimun ya kan. Maaf Sultan. Nah itu sungkem dulu nanti ya sama Sultan Maimun. Nah, jadi ya itulah, maksudnya kita manfaatin juga, maksudnya dengan teman-teman Medan Right TWBW yang rame gitu ya. Intinya
social movement, terus juga untuk bisa sharing dengan pemerintah itu lebih gampang gitu. Karena memang yang kita buat bukan sekedar main-main, canda-candaan gitu kan. Emang serius gitu. Tujuannya itu emang udah ya balik lagi ke tagline ya, persembahan roda 2 untuk Indonesia gitu. Ya, dan wali kota kita kan juga masih muda, anak milenial. Nah, kebetulan gitu kemarin kan. Pak Wali Kota kita, Pak Bobi Nasution baru bangun motor sama doi. Nah, berarti suka juga Iya, gitu kan. gitu. Sama wakil gubernur juga kan, Omi Jack gitu Iya kan. juga. Jadi ya syukurnya sih pemimpin kita berapa tahun belakangan ini emang mencintai motor custom, klasik gitu. Ya syukurnya itu sih. Iya, gitu. benar-benar. Bukan berarti pemimpin kita nggak suka, kami juga nggak suka motor, kami nggak suka gitu, enggak. Cuma kebetulan punya hobi yang sama gitu. Karena memang anak motor ini beda sih pride-nya gitu. Ya apa ya, banyak yang menjadi jalur kesuksesan itu karena dari jalur hobi gitu, bukan hanya dari akademisi atau apa gitu. Malah dari jalur hobi itu bisa lebih berbahaya kadang gitu. Makanya tempat-tempat golf di Medan rame kan. Karena menjalin relasi. Iya, itu dia. Karena nggak sembarangan orang tuh main golf gitu ya gitu. kan. Nah gitu juga di motor gitu. Motor custom, klasik gitu kan. Nah di situ banyak sih yang hobi-hobi motoran gitu. Jadi bisa lebih berkembang sih. Gitu. Berarti Bang Opi sendiri kalau untuk ngebangun tadi kayak dibilang Bang Aas ngebangun motornya Bang Bobi gitu ya. Itu memang ngedesainin juga atau ada Desain dari nol semuanya. Semuanya Jadi gitu. kayak Bang Bobinya sama tim juga udah kayak mempercayain, ya udah ini garapan TBW dari nol sampai selesai kemarin itu. Yes. Berarti di motornya Bang Bobi udah ada cap TBW lah. Udah. Wih, keren. Di sisi kanan dan di knalpot. Di knalpotnya. Di knalpot itu ada tulisan, kebetulan Opi apa Pi? TWBW X Bobi Nasution. Wih, Itu limited gila. lah gitu. Limited lah ya, cuman orang nomor 1 di Medan iya, ya karena dia pemimpinnya kita Yes. untuk saat ini, jadi ya udahlah itu apresiasi dari TWBW untuk wali kota kita saat ini. Gitu. Keren. Itu motor apa kemarin yang dibangun? Honda Rebel 500 cc kemarin tuh. Motor baru, betul-betul masih baru kemarin tuh. Motor polosan lah gitu ya, di custom gitu. Ya, pokoknya masih fresh dari pabriknya langsung diantar ke TWBW. Gitu. Apa ini? Kami kaget juga, apa ini? Pak jangan lupa Pak, itu barang-barang lama masih di bengkel. Kami jual. Abis bongkaran-bongkarannya ya. Ya belum sempat doi ngambil kan, banyak yang mau diselesaikan di apa-apa Medan. biar ini. main lagi tempat kita. Iya. Iya, asik. Tapi yang penting udah ada ya. Hah? Udah pasti lah ya kan, kalau masalah lunas easy lah ya kan. Udah lah langsung cash. Lah. Langsung cash gini. Nah, Naas. Guys, enak ya kena tampar duit gitu ya. Gak. Bercanda Pak. Ini nanti kalau ditonton gawat nih. Kena panggil ke kantor suruh makan ya kan. Panggil. Oke, itu dia tadi ya. Nah, kalau misalnya dari kawan-kawan semua nih ya kan pengen gabung-gabung, siapa tahu ada yang suka motor gitu ya kan. Bisa kemana nih ngubunginnya, atau pengen coba-coba konsultasi dulu gimana sih mau bangun motor, kerennya gimana gitu. Ya, follow aja lah Instagramnya dulu. Instagramnya ada dan ada nomor WA juga situ. Instagramnya @twbw10. @twbw10 ya. Kalau mau main ke base campnya juga ada di Jalan Keperta Gang Perdana. Gitu. Medan Pastinya nggak mungkin Siantar ya kan nanti. Jika Siantar mana nih? Gitu. Iya. Oke, orang samping saya berkritik. Lebih di biker itu, di event itu kurang banyak ceweknya. Tapi jangan salah, udah mulai banyak ya. Udah rame malah. Kemarin itu ada yang naik Cup 70, ada yang naik Cewek. Vespa, itu cewek, mereka bonceng-boncengan dan mengikuti standar protokoler kesehatan, terus juga mengikuti untuk keselamatan helm. Keren. Makin kemarin cewek-ceweknya makin ramai. Soalnya kemarin ada lihat di postingannya Medan Ride Foundation cewek bawa chopper. Iya, Gila, benar. itu keren sih. Itu benar. Jadi Cassandra kapan? Naik Scoopy Matic bisa? bisa. Boleh nggak Scoopy Matic? Boleh. Tapi jalannya paling belakang. Jangan nampak ya. Atau ngeboncengin dokumentasi. Bukan karena brandnya, bukan karena apanya, karena tidak custom klasik. Itu dia. Berarti Kita kalau- tidak bicara brand atau apa. Ya udah, berarti kalau Scoopy dibuat jadi kayak Vespa?
Boleh ya. Maksudnya tampilannya tuh klasik. Tapi gitu. itu sering terjadi. Scoopy pengen dibuat ke Vespa. Iya. Tapi anak-anak Vespa banyak yang terima. Vespa katanya gitu. Scoopy tetap Scoopy. Oh iya. Jangan ya balik lagi lah ya. Sebenarnya kalau yang dinilai itu ya looks-nya ya gitu. Nah, itu dia. Looks-nya. Maksudnya mau mesinnya Kijang Innova tapi kalau chopper ya apa juga. Mesin mobil. Mana tahu ya kan. Tapi tetap harus pakai helm lah. Itu aja penting. Iya. Itu yang salah satu PR terbesar kita sampai sekarang ini. Masih ada aja tapi yang Helm bandel. itu Ada yang iya. kecolongan beberapa orang. Karena bukan apa-apa ya, selain menyelamatkan organ kepala mereka. Pakai helm ini kalau di foto tuh lebih bagus gitu. Jadi kadang udah foto nih bagus, tiba-tiba ada 2 orang nyelip nggak pakai helm, itu fotonya kita cut. Karena kenapa? Itu bakal jadi portofolio. Teman-teman nanti yang bakal ngelihat, wah ini kok ada yang nggak pakai helm gitu. Akhirnya foto yang momennya udah bagus karena ada yang nggak pakai helm, kita cut, nggak jadi. Iya, dan kalau aku lihat juga sih ini di Instagramnya memang cukup rapih gitu. Cukup Terus rapi. event-eventnya juga di well prepared lah gitu kalau misalnya untuk ngeposting ya. Iya benar. Jadi emang dari foto-fotonya juga karena kan yang nggak mulu ya di era digital sekarang ini emang harus visual lah, foto harus bagus, tampilan harus bagus, gimana supaya harus menarik gitu. Nah akhirnya Medan Red Foundation itu ya lebih ke situ arahnya gitu. Jadi sebaik ngelihat postingan Medan Red Foundation, wah menarik nih. Iya. Motor custom klasik ramai-ramai, Pakai semuanya dress code pakai lagi helm, ya. pakai dress code gitu. Jadi ya Keren udah sih. senang aja. Nah itu tadi yang paling penting PR-nya cewek ya. Kalau cewek makin kemari makin rame sih. Yang Makin penting rame. yang penting virusnya udah nyampe gitu. Dan Virus apa nih? maksudnya virus tebar vibrasi positif ya. Oh iya. Nah, Positive vibes ya. Itu udah nyampe lah. Iya, Dan iya. kami yakin di 2022 nanti bakal berlipat ganda gitu. Pasti. Berarti ingat ya kawan-kawan. Itu nanti kayaknya di next riding udah makin banyak cewek. Udah Makin bisa ya banyak. dipersiapkan Iya, motor buat- custom klasiknya. Buat yang jomblo-jomblo silakan ikut, tapi jangan ambil barisan depan karena itu jatah kami. Tuh ya di Peserta itu belakang, nggak bisa di depan. Kalau depan buat sendiri, nggak seru pasti. udah langsung ditekankan dari sekarang ya. Itu Nggak jatahnya seru. Bang Aas dan Bang Opi dari depan memang. Jadi Iya, kalau iya. ada yang coba-coba motong itu nggak bisa. Ada yang lebih depan lagi. Siapa tuh? Yang moto. Oh iya, itu jatahnya si Dep. Itu fotografer terbaik kami. Kami iklankan di sini. Dia emang udah kemarin dia juga baru pameran foto, pameran foto di salah satu kafe di Medan. Dan itu memang dia setelah mengikuti kami berjalan 3 tahun dari mulai foto on stage, si vintage glassesnya, kegiatan TWBW. Jadi dia itu ngebuat galeri gitu. Oh, oke. 3 hari acaranya dan apresiasinya cukup oke lah. Karena memang foto-fotonya ya lumayan, boleh dicek di Instagram Medan Red Foundation. Dan TWBW banyak juga sih hasil karya di situ gitu. Depni ya. Iya, Instagramnya @depni _ni. _ni. Memang repot juga nama Iya. Instagramnya. Itu Nggak usah di follow, lihat aja. biar aja. Kok gitu gak mendukung ya. Iya. Jangan dukung-dukung kali main kayak dia. Iya. Tapi jadi model lah ceritanya ya Bang-abang ini ya. Iya, bukan jadi model sih, emang udah tugasnya dia ngefotoin apapun Bukan kita kegiatan yang minta kami. jadi model. Apapun iya. kegiatan kami tuh dia selalu ya hadir lah gitu. Ya. Apresiasi buat Ya, Dep. Keren. bagus lah. Dialah yang mengkemas gimana ini ya postingan TWBW Medan Ride gitu. Oke, ya. Berarti memang udah ada fotografer pribadi gitu Udah, ya. Ini nanti fotografer. untuk 2022 tapi udah ada ini nggak sih kayak spoiler lah kira-kira apa gitu selain Hardline Show tadi. Kalau di 2022 di bagian TBW lah ya. Kayaknya mudah-mudahan kalau lancar rezeki pengen punya workshop sendiri gitu. Amin. Jadi Amin. memang workshopnya itu workshop yang bisa dibilang bengkel bersih gitu lah ya. Bengkel bersih. Karena kan kita punya rumah produksi itu di partner kita juga kan Bang Anton. Udah gitu kita juga punya base camp sekaligus tempat painting itu di rumah teman kita juga Diki gitu kan. Pengen juga punya workshop yang bener-bener bisa juga datang tamu di situ gitu. Oke. Sharing untuk produksian motornya di mana, desain
kayak semi kantor gitu lah ya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan. Terus mungkin bisa untuk dipamerin juga ya motor-motor yang udah jadi di situ ya. Dan nanti ada bakal clothingan juga mungkin. Nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada space dikit buka studio. Iya. Oke, biar lengkap musik, ya. Semuanya di situ hobinya di satu gedung gitu ya. Studionya khusus vintage glasses aja sih. Kok kayak serakah tadi? Dari tadi ya serakah memang untuk umum lah gitu. Ya nggak apa-apa sih. Boleh untuk umum tapi gabung dulu ngebuat band di bawah naungan TBW. Iya, bentar lagi buka rumah produksi ya. Iya, amin. Ada rencana nggak produksi kayak spare part motor sendiri? Kita pengen dari dulu, tapi udah ada itu, sih knalpot salah satunya masih jalan tuh knalpot. Oh udah ada berarti ya? Kayak perintilan lain itu pengen, cuman gimana ya bilangnya, kalau untuk produksi di kota kita ini masih agak sulit karena kekurangan di fasilitas bengkelnya gitu. Dengan kota lain yang udah punya duluan, jadi kita mau memulai di sana juga udah mulai, takutnya kan nanti jadinya bukan saingan sih, putarannya agak lama itu sih. Oh, maksudnya untuk kayak apa ya, ngeimport barangnya gitu lah bener. ya. Tapi mungkin di 2022 nanti kalau memang udah ada benar-benar kayak yang Opi bilang tadi, tempat yang benar-benar TWBW sendiri gitu, yang nggak tutup kemungkinan bakal ngeluarin part-part juga lah gitu. Ya selain merchandise, clothingan ya pasti lebih enak lah pasti kalau mudah-mudahan 2022 apa yang kita pengen lah. Iya, itu dia. Ntar lagi Desember wish ya kan, make a wish untuk iya. the new me ya. Tahun baru ya. Udah mau tahun baru lagi. Tahun baru. Semoga nanti udah bisa konser ya. Amin. Udah butuh panggung kali vintage ini. Sama Vintage Glasses 2022 tour ya, bakal tour Jawa Bali. Wah, ini udah fix atau masih rencana? Masih rencana, planning lah. Tapi planning ini dalam waktu dekat kami mau survei dulu. Survei dulu. Nah, 2022 kami. Jadi musik jalan, motor jalan, pergerakan jalan. Itu dia. Satu lagi. Tahun depan doain ngambil spesialis bedah. Pengen dokter ya. Walaupun tampilannya begini. Bohong ini. Di luar pakai jas putih ya. Dokter kan hobi dia aja. Iya. Oh, dokter hobi. Cita-cita rocker. Cita-cita rocker. Ya, dokter hobi ya. Kebalik. Ya itulah, mau gimana pun ya. Pokoknya di ini ya, impian itu jangan tanggung-tanggung lah, sikat semua, mau berkarya apapun itu. Kalau masih bisa kenapa enggak? Selama masih positif, sikat. Oke, luar biasa sekali ini dua orang ya yang udah menjalankan banyak hal, mulai dari musik, motor custom klasik, terus juga ada charity ya, ada foundation sendiri, luar biasa sekali. Nah, buat kawan-kawan ya yang nonton di sini bisa nanti kayak mau tahu lebih lagi ya, bisa langsung aja dicek di Instagram ya, paling aktifnya di Instagram ya Bang ya. Follow @twbb10, @Medan Ride Foundation dan @vintage-glasses. Iya, itu dia semuanya, dan juga orangnya dua loh, orangnya dua, Instagramnya 3. Iya, luar biasa itu dia tadi memang. Ya, dan pasti jangan lupa juga buat follow My Sumatra ya. Pastinya bakal ada juga nanti tamu-tamu yang luar biasa lagi. Dan di sini sebenarnya banyak sih yang pengen ditanyain, masih panjang, cuman ya nanti kita mungkin bisa buat untuk season 2 kali ya. Benar boleh. Atau nanti podcastnya di tempat TWBW gitu. Keluar ya. Jangan main ke studio, gantian ya main tempat kita. Iya. Nanti ada suara orang ngelas gitu ya. Oke, sebelum kita closing, kami mau dengar dong, ada closing statement nggak dari Bang Aas dan Bang Opi? Kalau aku pribadi, yang namanya kita menjalani suatu komunitas, apalagi komunitas ini udah melakukan pergerakan besar, bisa dibilang itu nggak main-main lagi gitu. Jadi walaupun hobi itu hanya sekedar hobi, tapi sebenarnya enggak. Itu udah terbentuk sebuah jati diri, itu udah terbentuk sebuah persaudaraan. Maka dari itu roda 2 itu tidak sebercanda itu. Gitu. Nah, roda 2 itu udah bisa ke semua lini masuknya gitu. Nah, jadi intinya kalau main motor custom dan klasik, selamat datang di dunia yang baru. Wih, gile. Ya, kelihatannya sepele roda 2 motor sepele, ya kan. Kelihatannya sepele, tapi kalau kalian sudah berada di tengah ribuan orang itu dengan satu tujuan untuk Medan, untuk Indonesia, apalagi dengan motor-motor custom klasik yang genrenya sama gitu.
dan semuanya berbagi senyum gitu. Itu cukup membuat merinding, dan kalau aku pribadi kadang sampai air mata tuh keluar gitu. Karena terharu emang. Gerakan kami yang simple gini tapi bisa bawa banyak orang antusiasmenya segitu nih. Kita bukan siapa-siapa loh, kita bukan berasal dari parpol, bukan dari ormas, kita bukan siapa-siapa gitu, hanya apa ya? Anak muda ya kan? Musisi, anak muda. Tapi ternyata orang-orang itu menganggap hal yang lebih gitu. Nah, biasa. Jadi statement akhirku, roda 2 itu tidak main-main kalau sudah berada di dalamnya. Selamat datang di persembahan roda 2 untuk Indonesia. Asik, gila. Udah ngalah-ngalahin ini ya, kayak tagline-nya parpol gitu. Keren, luar biasa. Kalah sih, kalah. Gawat. Kalau kita kan nggak sekedar janji. Yes, luar biasa. Janji kita terbukti. Acara Sumpah Pemuda jadi ya. Ribuan orang datang. Asik, kita tunggu nanti di Hardline Show lagi ya. Oke, dari Bang Opi? Intinya bermain motor itu pilihlah tempat yang setepat-tepatnya. Bermain motor itu jangan sampai salah gunain. Udah gitu ajak orang untuk percaya apa itu motor dan buat mereka nyaman juga untuk bermain motor. Dan kalau memang terjun di dunia mistisnya, coba difokusin di konsisten. Bahwasanya ada juga ternyata hasil yang bisa didapatkan dari motor itu. Itu aja sih paling. Iya, kalau udah fokus di satu industri pasti bisa menghasilkan ya kan. Iya. Apapun Konsisten itu. sih. Konsisten, betul. Karena ini juga udah dari sampai belasan tahun ya ngebangunnya. Luar belasan biasa. Tahun kita silaturahmi kesana kemari, dari mulai komunitas motor, komunitas musik. Dan jangan pernah semuanya. Ini ya, kalaupun lagi posisi drop, ya jangan langsung drop gitu. Pelan-pelan bangun lagi. Bangun lagi, betul. Pasti ya namanya udah perjuangan bertahun-tahun pasti ada lah titik-titik seperti itu. Yang penting tadi ya konsistensi adalah kunci. Kunci. Nah, jadi ngeblank aku tadi mau bilang. Konsistensi ya. Oke. Ya, dan kalau dari aku ya, semoga nanti punya motor custom juga biar bisa ikut. Amin. PR-kunya itu. Adek mau Vespa Matic Bang. Warna kuning. Oke, itu dia tadi ya. Sebenarnya walaupun masih banyak ya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi, mungkin langsung secara offline di event. Benar, ya, nanti mungkin kita bisa wawancara sedikit di next eventnya. Oke, kalau begitu mau ngucapin dulu terima kasih banyak untuk Bang Aas dan Bang Opi atas waktunya. Ya, sukses terus. Terima kasih De Mai Sumatera De. Gitu. Sama-sama De. Aduh. Ya, terima kasih juga ya buat kawan-kawan ya. Dan kita pasti dukung terus supaya pergerakan ini terus bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Sukses terus buat TWBW Medan Red Foundation dan juga Vintage Glasses untuk Mai Sumatera juga pastinya. Oke, Mai Sumatera abis ini kita main tebak-tebakan. Apa? Iya. Iya, itu masa banyak kan. Nanti harus nonton ya. Oke. Suruh nonton ya. Jangan lupa subscribe dan nonton My Sumatera Official. Di My Sumatera Official. Iya, nanti jangan lupa di-share itu ke Medan Red Foundation, TWBW Vintage Glasses. Itu lumayan loh view. Biar kami dapat juga. Yang penting ada giveaway-nya dari My Sumatera. Ada. Bisa kita buat giveaway gimana? Ada nanti kita ini ya, proses giveaway TWBW X My Sumatera. Kami nggak mulu-mulu sih. Enggak, sepeda motor juga. Kami nggak mulu-mulu. Yang penting kami bisa main futsal di sini karena memang luas ya kantornya. Kayaknya jatuh nggak sakit kali. Jatuh nggak sakit ini. Ngebuat pegawainya tidur. Coba diperhatikan lagi bapak-bapak. Iya, ya itulah kenyamanan pegawai itu membuat ide baru itu fresh. Betul, fresh. Gitu. Ya kan inilah contohnya kameramen kita. Nggak mau ngasih space dikit buat TBW di lantai depan. Bisa sewa aja di bawah, masih ada itu kok space for rent ya. Kalau bisa kelinci kuda di sini keren juga sih. Oke lah kalau begitu ya. Itu nanti kita bisa buat stand up komedi nanti kayaknya sama Bang Opi ya. Mulai haus soalnya. Iya. Ngeri. Minumnya di belakang. Di
belakang. Oke. Udah dikasih minum tapi belakang. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Thank you dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe pastinya ya di My Sumatra Official. Di follow juga Instagram kita @MySumatra dan Twitter juga di @MySumatra. Dan kita akan ketemu lagi di Sabi berikutnya. My Sumatra Bicara. My Sumatra Bicara.